Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 4 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sambutan Terbaik. Sambutan Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana kami menyambut Tuhan. Bagaimana kami membuka diri untuk menjadikan Engkau sebagai Raja dan Tuan rumah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau dikatakan hidup ini adalah urusan sambut menyambut, tiap hari kita melakukan urusan sambut menyambut. Sewaktu kita pergi dari tempat kerja ke tempat kerja yang lain, kemudian kita berkendaraan, memakai kendaraan yang dipesan lewat online, maka kita akan disambut oleh kendaraan motor ataupun mobil, Gojek, Gokar, atau apapun bentuknya. Sewaktu kita masuk sekolah, kita juga disambut oleh satuan pengamanan atau satpam. Masuk kelas pun, kita akan menyambut guru yang masuk dan kemudian menyampaikan salam tatkala guru akan meninggalkan kelas. Namun dalam kehidupan nyata, apa yang terjadi tentang sambut menyambut? Ada satu sifat manusia, tentu kita akan menyambut hal-hal yang sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di TikTok, ada sebuah resepsi pernikahan yang sampai kemudian masyarakat itu antri sampai 5.000 orang. Bayangkan, 5.000 orang berantri, berjajar, berbaris, itu seperti ular. Sedemikian banyak. Setelah diteliti ternyata ada satu artis penyanyi tertentu. Jadi artinya kehadiran dia memang diundang oleh yang punya hajatan nikah, tapi mengundang artis yang favorit bagi masyarakat yang ada di sana. Namun motif yang utamanya ternyata karena ingin bertemu dengan artis. Jadi sampai kemudian berbaris 5.000 orang untuk masuk ke dalam resepsi pernikahan tersebut. Seorang artis disambut luar biasa. Apa yang terjadi di dalam sambut menyambut dalam dunia ini? Biasanya semakin kita memberikan dampak keuntungan dan kepentingan buat yang bersangkutan, kita akan disambut dengan sangat luar biasa, dengan sangat baik. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus itu disambut oleh mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua bergegas menyambut Dia. Mengapa mereka menyambut Yesus? Karena ada kebutuhan yang bisa dijawab oleh Tuhan Yesus. Apa itu bentuknya? Umumnya adalah sakit penyakit. Tentunya sahabat seperjalanan, pada waktu terdahulu teknologi kedokteran tidak sebaik seperti sekarang, sehingga harapan dan keinginan menjadi sehat dan pulih untuk banyak penyakit yang tidak ada obatnya pada zaman itu, termasuk kusta. Maka kehadiran seseorang yang disebut tabib, seseorang yang punya kemampuan menyembuhkan itu, seakan-akan pribadinya seperti Tuhan. Kehadirannya itu dinantikan. Karena mengapa? Karena harapan untuk sembuh sudah dilakukan, sudah diperjuangkan oleh mereka-mereka yang sakit, namun mengalami kebuntuan. Kemudian mendapatkan sebuah berita segar, angin segar. Ada seorang pribadi yang bernama Yesus yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka orang banyak itu berbondong-bondong untuk menyambut daripada kehadiran Yesus agar kepentingannya terjawab. Jadi manusia ini adalah manusia yang hidup penuh dengan kepentingan. Akan menyambut sesuatu kalau ada kait-mengait dengan kepentingannya pribadi. Dan itu dikatakan mereka demikian luar biasa menyambut Yesus.
karena harapannya anaknya bisa disembuhkan. Kata seorang dari orang banyak, "Guru, anakku dibawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Punya kepentingan agar anaknya yang bisu, yang kerasukan roh itu disembuhkan, dipulihkan oleh Yesus. Itulah sambutan manusia. Sewaktu kita tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak bisa memberikan sumbangsi kepada orang banyak, biasanya bukan disambut, tapi kemudian ditinggalkan. Sahabat seperjalanan kalau punya pengalaman seperti demikian boleh bercerita. Kalau ini didengar dalam bentuk konten YouTube, maka tuliskanlah di kolom komentar. Kita akan disambut. Namun tatkala apa yang pada diri kita yang menjadi alasan orang menyambut kita tidak ada pada kita. Kita orang kaya bukan, kita orang kuat bukan, kita artis bukan. Kita hanya orang-orang biasa, siapa yang akan menyambut kita? Namun satu hal yang menarik, pribadi-pribadi yang tidak disambut oleh manusia, yang dibuang oleh manusia, yang dianggap tidak berguna, yang dianggap tidak memberi faedah, yang dianggap tidak menguntungkan, itulah mereka yang disambut oleh Yesus. Siapa yang disambut oleh Yesus? Wanita penjina, pemungut cukai, bahkan ahli Taurat dan orang Farisi sekalipun, kalau mereka melakukan pertobatan akan disambut. Penjahat di samping salib Yesus disambut oleh Yesus. Bahkan anak-anak yang dianggap biang keributan, yang tidak mengerti apa-apa, Yesus menyambut anak kecil. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Engkau harus belajar daripada sifat anak-anak, itu diajarkan kepada orang dewasa. Tuhan Yesus menyambut. Tuhan Yesus tidak hanya menyambut orang Yahudi, tapi orang Samaria, orang-orang lain. Oleh sebab itu dikatakan, kita dipanggil untuk pergi ke seluruh dunia, agar semua orang itu ditebus dan menjadi murid-murid Kristus. Itulah penyambutan yang dilakukan oleh Yesus kepada umat manusia. Yesus memberikan yang terbaik. Namun manusia biasanya hanya akan menyambut sesuatu yang dari Tuhan ataupun dalam relasi dengan yang lain. Kalau ada kepentingan, kalau ada sesuatu yang bisa menguntungkan saya, kalau ada sesuatu yang bisa membahagiakan saya, kalau ada sesuatu yang bisa merealisasikan apa yang diharapkan dan diinginkan, maka orang-orang itu akan disambut secara luar biasa. Disambut dengan tarian, disambut dengan makanan, disambut dengan musik. Namun tatkala kita bukan siapa-siapa, mereka inilah yang disambut oleh Yesus. Mereka yang lapar disambut Yesus. Mereka yang haus disambut Yesus. Mereka yang dipenjara disambut Yesus. Mereka yang sebagai orang asing disambut Yesus. Yang kusta disambut Yesus. Yang timpang disambut Yesus. Pendosa kelas kakap disambut oleh Yesus. Semuanya disambut secara sempurna oleh Tuhan Yesus. Lalu apa pelajaran yang kita dapatkan? Biarlah kita menyambut Yesus tidak hanya karena kita punya kepentingan, ada berkat, ada kesehatan, ada pemulihan yang diharapkan. Tapi kita menyambut Yesus agar Yesus itu masuk ke dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Dan jiwa Yesus, rohnya Yesus, yang punya hati menyambut semua orang tanpa kecuali, juga dimiliki oleh setiap kita semua. Mari sahabat seperjalanan, berikanlah sambutan terbaik kepada Tuhan dan Sang Juru Selamat kita, karena Tuhan dan Sang Juru Selamat kita sudah memberikan yang terbaik kepada kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Biarlah kami menjadi orang-orang yang melakukan sambutan terbaik kepada Tuhan dengan cara yang benar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rancangan dan rencana-Mu. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.